Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih ada yang belum jawab salam. Entah gara-gara belum makan, entah gara-gara apa. Saya ulang sekali lagi. Jawab salam itu hukumnya wajibun alaih. Wajib. Karena bagi yang menjawab salam, langsung diturunkan malaikat untuk mendoakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min atba'il afdalil anbiya'i wal mursalin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin ala wahyillahi wa khiratihi وسفيره بينه وبين عباده نصدقه ونطيعه ونعزره ونوكره كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ونهتدي بهديه ونسير على منواله ونعتبر بسيرته وسيرات المصطفين من أصحاب النجباء الأوفياء الأتقياء خريجي المدرسة محمدية ونتاج التربية النبوية. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna menjadi seorang manusia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa. Kita diberikan oleh Allah taala nafas. Kita diberikan oleh Allah taala nikmat makan, nikmat minum. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita diberikan anak-anak yang patuh kepada Allah. Anak-anak yang mau ikut dalam majelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang ikut majelis, kata Rasul, kumu maghfuran lakum. Baru duduk saja, entah dia mendengar atau tidak, entah dia mencatat atau tidak, entah dia betul-betul merenungkan isinya atau tidak, duduknya seseorang dalam majelis ilmu agama, kumu maghfuran lakum, kata Nabi. Berdirilah kalian wahai orang-orang dalam majelis, karena ketika kalian berdiri, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Kita pernah berbuat dosa yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan. Kita pernah berbuat dosa entah itu di depan orangnya atau di belakang orangnya.
tapi karena kita duduk dalam majelis, Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ciptakan manusia itu punya tujuan, hadirin. Punya apa, Bu? Punya apa, Pak? Nah, kalau ngantuk kayaknya kita makan dulu nih. Nah, itu yang di depan itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dimakan. Kadang saya lihat, ini kok di plastik ini, untuk malam ini atau buka puasa Ramadan. Kalau untuk buka Ramadan, saya bawa pulang ini. Lanjut, Pak. Lanjut, Bu. Kata adik-adik, kayaknya ceramah ini serius sekali. Kami kesini datang pengen dengar yang gombal-gombalan Ustadz itulah, kata dia. Bagian gombal-gombalan nanti belakang-belakangan. Ini jatahnya bapak-bapak, ibu-ibu dulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin malam kita sama-sama duduk merayakan apa? Nisfu Sya'ban. Udah banyak kita dengar kisahnya orang-orang hebat. Sudah banyak kita dengar kisahnya orang-orang yang angkat tangan kepada Allah, kemudian diijabah oleh Allah. Sudah banyak kita dengar amalan-amalan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga sampai kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nisfu Sya'ban kita telah lewati 1 hari. Sebenarnya nisfu Sya'ban itu diberikan untuk umat ini adalah sebuah pemberitahuan bahwa setiap manusia tidak akan pernah lepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiha yufraku kullu amrin. Ini ada anak kita, Bu, namanya Fawas. Dia hafal 30 juz umur berapa, Nak? Umur 11 tahun. Dia hafal 30 juz umur 11 tahun. Kemarin alhamdulillah tahun 2021 ya. Tahun 2021 Ananda ini alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut lomba tahfidz Indonesia. Yang itu beliau masih hidup enggak? Syekh Ali Jaber. Setelah wafatnya Syekh Ali Jaber, yang sekarang diganti oleh Syekh Ahmad Misri. Itu yang filmnya diputar setiap Ramadan. Alhamdulillah satu santri kita telah sampai ke Jakarta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lanjutkan kembali. Nisfu Sya'ban ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberitahuannya kepada umat. Apa pemberitahuannya? Bahwasanya semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjadi 1 tahun ke depan, itu hadirin yang mulia diturunkan tadi malam. Entah orang itu akan hidup setahun kemudian, atau dia akan wafat setahun kemudian, entah dia akan nikah setahun kemudian, atau makin jomblo setahun kemudian, entah dia baik-baik saja, atau dia sakit sengsara, hadirin yang mulia, itu ditetapkan tadi malam, hadirin. Kapan ditetapkannya? Tadi. Maka banyak para ulama dalam kitab-kitab tasawuf, kitabnya para ulama, Hilyatul Aulia, Tazkiyatul Huffaz, mereka menceritakan bahwasanya malam yang hari ini malam minggu ini, minggu malam ini adalah malam pertama yang mana seluruh manusia akan dilihat orang-orang yang baik amalnya. Maka malam ini dia akan membuat perkara-perkara baik. Orang yang hari-harinya ke depan penuh dengan sedekah, maka malam ini dia akan sedekah, hadirin yang mulia. Ulama katakan orang yang setahun kemudian hari-harinya diisi dengan amal, diisi dengan doa, maka malam ini dia akan didorong oleh Allah, dia akan didorong oleh Allah untuk beramal kepada Allah. Hadirin yang mulia, orang-orang yang setahun kemudian dia akan diampunkan dosanya oleh Allah adalah yang malam ini dia taubat kepada Allah. Saya akan memberikan satu kisah. Dalam kitab Majarur Rabih diceritakan malam Sya'ban ini adalah malam di mana manusia diberi kesempatan untuk diberi ampun oleh Allah. Hadirin yang mulia, dulu pernah duduk para sahabat
Di sana ada Ibnu Mu'ad radhiyallahu taala anhu, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anak-anak mereka duduk bertiga di bawah sebuah pohon. Maka satu orang bertanya kepada para sahabat, "Wahai anak-anak kecil," kata dia, "seandainya kamu diizinkan oleh Allah taala untuk hidup sampai dewasa, maka apa yang akan kamu perbuat, wahai anak kecil?" Maka hadirin yang mulia, tiga anak sahabat. Yang pertama dia mengatakan, "Wahai paman, aku anaknya seorang sahabat. Aku berdoa kepada Allah, seandainya aku sampai nanti dewasa, aku akan betul-betul berusaha menjadi delegasi sunnahnya Madinah." Satu anak sahabat berkata seperti itu. Satunya lagi mengatakan, "Wahai paman, kalau dia jadi delegasi sunnah, saya akan menjadi menterinya Madinah." Hadirin yang mulia, ada satu anak yang hebat. Ayahnya namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah nomor berapa? Nomor berapa? Jadi setelah Nabi wafat, khalifah itu dibagi 4. Khalifah pertama, pemimpin Islam pertama setelah Nabi wafat, namanya Abu Bakar Siddiq. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Dalam kitab Hayatus Sahabah karangannya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, orang India, beliau katakan saking cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi, setiap mengeluarkan nama Muhammad maka terbau gosong di mulutnya. Maka para sahabat bertanya, "Mengapa begitu Abu Bakar setiap menyebut nama Muhammad ada bau gosong di mulutnya?" Maka para sahabat yang lain mengatakan, karena saking rindunya Abu Bakar dengan Rasulullah, setiap disebut nama Muhammad terbakar jantungnya. Abu Bakar, orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab, orang yang tidak mau sedikit pun melihat Nabi terkena duri, hadirin yang mulia. Orang yang bela mati-matian, jangankan harta, nyawa pun diberikan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Siapa Utsman bin Affan? Orang yang karena malunya saja, Bu, Pak, Allah taala turunkan malaikat ke muka bumi. Dalam sebuah majelis, Utsman bin Affan di samping Nabi. Maka ada angin menerpa bajunya Utsman. Terbuka bajunya, langsung ditutup kembali oleh beliau. Saking malunya terlihat, ini ada lutut. Yang mana lutut ini adalah auratnya. Saya malu kepada Allah. Langsung ditutup oleh Utsman bin Affan. Saking malunya itu, malaikat turun untuk memberi salam kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib pamannya Nabi, punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Khalifah nomor 4, orang yang paling alim di zaman tersebut. Gelarnya apa? Madinatul Ilm Nabi wa Ali babuha. Nabi kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Hadirin yang mulia, yang mau saya ceritakan, ada namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab. 3 anak tadi ditanya, "Pengen jadi apa udah gede antum?" "Oh, saya pengen jadi delegasi sunnah, paman." "Antum pengen jadi apa?" "Saya pengen jadi menterinya Madinah." "Terakhir, engkau anaknya khalifah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Engkau pengen menjadi apa, wahai anak, wahai keponakanku?" Maka dia mengatakan apa, hadirin? Masya Allah, kata dia, "Wahai paman, cita-citaku cuma satu saja, paman." "Apa? Apa impian kamu?" Kata dia, "Aku tidak akan berani berjumpa kepada Allah sebelum diampunkannya dosa-dosaku, paman," kata dia. Maka paman tadi bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, "Wahai Ibnu Umar, jawaban kamu bukan jawaban orang yang biasa. Mengapa kamu seperti itu? Apa gerangan kamu sehingga impian kamu hanya satu saja, yaitu diampunkan dosanya oleh Allah?" Maka Ibnu Umar bin Khattab mengatakan, "Karena aku tahu, paman, semua impian, semua cita-cita tidak ada gunanya. Mau dia menjadi presiden, jadi menteri, jadi orang kaya, punya dunia seisinya, menjadi orang tertampan di dunia, menjadi orang tercantik di dunia, tapi kalau Allah belum ampunkan dosa dia, maka dia hidup di dunia
hanya penantian masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak umur 7 tahun paham impian dia hanya untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sya'ban ini adalah sebuah bulan yang diberitakan oleh Allah kepada nabinya, bulan istighfar. Bulan apa? Amalannya apa? Para ulama, para habaib, mereka punya amalan. Bu, Pak, malam Sya'ban mereka tidak akan tidur sebelum mereka istighfar 100 kali. Apa amalannya? Para ulama, para habaib, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka tidak akan tidur pada malam Sya'ban kecuali mereka istighfar 100 kali. Istighfarnya bagaimana? Oh, Bapak Ibu punya referensi masing-masing. Ada yang astaghfirullahaladzim. Boleh. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya. Wali hukukil wajibati alayya. Boleh. Astaghfirullah saja. Boleh. Intinya kita minta ampun kepada Allah 100 kali sebelum siap diamalkan semuanya? Yang siap amalkan amalan ini angkat tangan. Yang siap amalkan amalan ini angkat tangan. Masya Allah, yang angkat tangan semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir cerita. Mengapa sebuah amalan itu penting? Pak, Bu, kita tahu pentingnya uang. Tahu? Tanpa uang bisa hidup? Bisa? Susah. Kata dia, bukan kata saya. Jangan salahkan saya. Kata dia, tanpa uang hidup bisa atau tidak, Bu? Susah, kata dia. Susah. Bisa hidup, susah tapi. Memang bisa hidup tapi susah, kata dia. Karena apa? Karena kita paham pentingnya uang. Ya tidak, Bu? Betul, Pak? Orang sekarang berkeringat, keluar pagi pulang malam, gara-gara apa? Agama atau uang? Gara-gara apa? Orang sekarang berani berbohong, berani menjual agama mereka, itu gara-gara agama atau gara-gara uang? Gara-gara apa? Gara-gara uang. Sekarang orang berani buka dia punya jilbab. Orang sekarang berani dia menggibah orang lain. Maaf ngomong, kita nggak boleh bicara di masjid, tapi mencaci orang lain. Menyalahkan si satu, si dua, si tiga. Padahal 1, 2, 3 sedang doa kepada Allah untuk ampunkan Indonesia. Tapi dicaci maki terus gak ada hentinya. Ini kenapa? Karena kita keluar dari rumah tidak mencari agama tapi mencari dunia, hadirin yang mulia. Maka ada satu orang sahabat. Ternyata ini adalah anaknya Nabi langsung. Siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Siapa beliau? Nih Bu, nih yang punya anak perempuan, Bu, assalamualaikum, Bu, ngantuk, Bu, Fatimah radhiyallahu taala anha itu adalah seorang perempuan yang cantiknya, masya Allah. Itu kalau semut jalan, Bu, langsung jatuh. Saking mulusnya dia punya pipi itu. Saking mulusnya dia punya pipi itu. Fatimah itu diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW adalah Fatimah. Orang yang paling mirip akhlaknya, paling mirip adabnya, bicaranya sopan santun sekali. Anak sekarang, jangan ditanya. Main handphone, game. Nah, buatkan dulu teh. Kaget dulu mah. Ini mah. Nah, buatkan dulu teh. Ada orang lain baik. Mana? Anak sekarang lagi main baring-baring. Nah, tuh udah azan maghrib. Kaget dulu mah, belum komat itu. Bentar lagi kaget, dengar baiklah. Gitu. Pak, pusing anaknya. Ya Allah, buat anak baru baik kamu tuh. Buat anak baru kata dia. Biar ada yang disuruh. Itu orang-orang sekarang, tapi orang-orang dulu, Fatimah radhiyallahu taala anha. Bagaimana hidupnya? Anak Nabi. Anaknya manusia paling spesial, yang paling istimewa.
dia Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia kaya? Tidak. Apakah hidupnya pakai AC? Tidak. Apakah rumahnya bagus? Tidak. Apakah bajunya banyak? Tidak. Apakah dia makan yang enak? Tidak. Apakah duitnya banyak? Tidak. Rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha diceritakan dalam sebuah kitab Hayatus Sahabah cuman 2 meter kali 2 meter, Pak. Rumah beliau cuman 2 meter kali 2 meter, Pak. Itu pun pemberian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Fatimah rumahnya agak jauh. Ini diceritakan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Fatimah itu rumahnya agak jauh dulu. Ketika Nabi jarang berjumpa dengan Fatimah, maka Ali dipanggil suaminya. Ali, ta'al anta. Kemari engkau. Ini saya gara-gara antum jauh rumahnya dengan saya jarang ketemu Fatimah. Hari ini kamu tinggal di ujung rumah saya. Jadi Nabi itu rumahnya tuh berderet-deret seperti ini. Karena setiap asar beliau akan menziarahi semua perempuan, semua wanita-wanita beliau, istri-istri beliau itu diziarahi setelah asar. Nah, maka Fatimah tuh di ujung. Hadirin yang mulia, rumah Fatimah tuh kecil, Masya Allah. Kecil sekali. Maka akhirnya suatu hari Fatimah ini udah nggak makan, Pak. Nggak makan, Bu. Kita kalau nggak makan itu nggak makan nasi. Lauk ada, nasi nggak ada, disebut nggak makan. Itu kita. Tapi kalau mereka udah bilang nggak makan, mereka berarti udah cari sana cari sini, nggak ada pinjaman, nggak ada uang, nggak ada beras, nggak ada gandum, nggak ada lauk, baru namanya nggak makan. Itulah para sahabat sahabiah. Maka Ali ini sedihnya, Masya Allah. Ini istri saya kok seperti ini hidupnya. Maka dideketin sama beliau. Fatimah, engkau itu kan anaknya Rasulullah. Engkau ini kan anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu namanya saja terpajang indah di atas pintu surga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Siapa nama manusia yang berani bersanding langsung dengan Allah? Enggak ada. Nabi Adam tidak, Nabi Musa tidak. Nabi Musa gelarnya Kalimullah, bisa bicara langsung kepada Allah. Apakah namanya di atas surga? Tidak. Nabi Isa gelarnya Ruhullah, ruhnya Allah. Apakah namanya di atas surga? Tidak. Hanya Muhammad Rasulullah, namanya seorang manusia yang langsung bersanding dengan Allah di atas pintu surga. Hadirin yang mulia, anaknya kelaparan, anaknya enggak makan. Enggak tega Ali radhiyallahu taala anhu melihat seperti ini. Maka akhirnya Ali ini bilang sama Fatimah, "Wahai Fatimah, saya ini udah enggak habis pikir lagi. Saya udah kerja sana sini, enggak dapat apa-apa. Cobalah datang ke ayahmu. Minta 1 kambing atau minta 1 pembantu untuk membantu kita." Apa mintanya, Pak? 1 kambing dan 1, tolong datangi ayahmu, mintalah 1 kambing atau 1 pembantu. Maka akhirnya dengan malu, ya Allah, apa kata ayah saya nanti? Selama ini saya dididik dengan iman dan ikhlas. Mengapa kali ini saya kalah dengan lapar? Sehingga saya berani mengadu kepada makhluk. Hatinya Fatimah itu, Masya Allah, takut mengadu ke ayah sendiri. Kenapa? Takut diragukan imannya kepada Allah. Itu Fatimah itu seperti itu. Akhirnya nggak kuat juga. Sore-sore Fatimah keluar. Juk keluar menemui rumahnya Rasulullah. Maka diketuk pintunya oleh Fatimah. Tuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak ada jawaban. Diketuk lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak ada jawaban. Sampai 3 kali. Sunnahnya orang kalau udah ketuk pintu 3 kali nggak ada jawaban, mundur, husnuzon. Mungkin orang dalam rumah tersebut sedang amalan kepada Allah. Nah ini, sunnahnya orang ketuk pintu, jangan kayak kita. Assalamualaikum. Weh, betul lah kau tuh. Assalamualaikum. 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah nggak begitu. Sunnahnya 3 kali, kalau nggak keluar, husnuzon, orang itu lagi amalan kepada Allah. Paham? Salam ketiga diketuk pintunya oleh Fatimah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini anakmu Fatimah pengen berjumpa dengan engkau. Maka tiba-tiba keluar suara. Dalam sebuah riwayat ada kalanya itu Aisyah, ada kalanya Ruqayyah. Ada 2 riwayat.
Maka Aisyah radhiyallahu taala anhu keluar. Ditanya ke Fatimah. Fatimah, ada apa nak? Datang ke sini ada tujuan apa? Maka akhirnya Fatimah bilang, mana ayah saya? Ayah kamu masih dakwah, belum pulang. Nanti kalau kamu pesankan ke saya sampaikan ke ayahmu. Maka kata Fatimah, sebuah riwayat mengatakan mundur. Riwayat yang kedua ngomong. Jadi ada riwayat hadis, yang pertama satu, beliau mengatakan apa isi hatinya, yang kedua beliau tidak mengatakan isi hatinya. Kita ambil yang paling kuat, tidak mengatakan isi hatinya, mundur. Maka Fatimah mengatakan, wahai Aisyah ummul mukminin, saya enggak ada hajat apa-apa, saya cuma rindu dengan ayah saya. Nah, mundur pas malam-malam Pak. Bu, pas malam-malam, tiba-tiba Ali tanya dengan Fatimah, wahai Fatimah, apakah sore tadi kamu sudah berjumpa dengan Rasulullah? Aku sudah berusaha menemui beliau, sehingga aku sampai depan pintu beliau, tapi beliau tidak ada. Maka Ali langsung terduduk di atas dipannya. Ya Allah, ujian ini begitu berat buat kami ya Allah. Tiba-tiba Rasulullah SAW, namanya kontak batin antara ayah dengan anak itu kuat. Enggak rasanya itu, Masya Allah. Tiba-tiba tergerak sendiri, Nabi pengen ke rumahnya Ali. Maka akhirnya malam itu juga, setelah sholat Isya, Nabi datang. Jalan, dilihat mana rumah Ali. Dilihat ternyata udah gelap. Jam segini ini belum waktunya untuk tidur mereka ini. Ini mestinya amalan mereka ini, kata Nabi. Maka Nabi nggak mau ketuk pintunya. Karena tahu, itu lagi amalan. Anaknya sendiri. Maka dibuka oleh Nabi. Pas dibuka, ternyata terlihat di atas dipan, Ali sedang baring ke sebelah kiri, Fatimah sedang baring ke sebelah kanan. Mereka saling membelakangi, hadirin. Maka Nabi itu ngelihat keadaan seperti ini, Masya Allah, kurus Fatimah itu. Ali itu tangannya udah kasar-kasar, karena kerjaannya Ali itu mengambil air untuk orang lain. Ini kerjaannya Sayyidina Ali, khalifah nomor 4, pemimpin kita, kerjaannya bukan PNS Pak, bukan presiden, bukan, tapi mengambil air untuk orang lain. Satu kali ambilan dikasih 1 gandum. 1 kali ambilan air dari sumur dapat 1 gandum. Kerjaannya Ali radhiyallahu taala anhu. Kasar tangannya. Maka Nabi ngelihat, ini ada Fatimah, ini ada Ali, duduk di tengah-tengah. Dalam hadis tadi dikatakan Ali radhiyallahu taala anhu dadanya disentuh oleh Nabi. Seperti itu. Saking dinginnya dadanya Ali, beliau katakan hampir-hampir saja. Hampir-hampir. Saya pingsan saking nikmatnya sentuhan Nabi. Saking nikmatnya sentuhan Nabi, hampir saya pingsan. Maka Ali pengen duduk karena segen dengan Nabi. Nabi langsung, gak usah duduk, baring saja. Kamu baring saja, gak usah duduk. Maka akhirnya baring lagi. Nabi duduk sendiri di tengah-tengah mereka. Maka anaknya itu diulus-ulus punggungnya. Masya Allah, ini indah Pak ya. Kita ini coba sesekali, kenapa kok anak ini nggak mau diatur? Kenapa anak ini sulit taat kepada kita? Kenapa anak ini nggak pernah ikut apa arahan kita? Kita nggak pernah sentuh mereka dengan ikhlas. Kita kurang menyentuh anak dengan doa. Kita kurang menyentuh mereka dengan ketulusan hati. Maka Nabi itu tulus punggungnya Fatimah. Masya Allah, anak ayah, engkau telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang dekat kepada Allah. Apa tujuan engkau datang ke rumah ayah tadi nak? Maka akhirnya Fatimah itu dengan neteskan air mata, pengen ngomong kepada Rasul, tapi malu-malu. Maka Ali ngomong kepada Fatimah, wahai Fatimah, sampaikan saja kepada ayahmu, apa tujuanmu datang ke rumah ayah tadi sore? Maka akhirnya Fatimah jujur Pak. Fatimah pada akhirnya pun jujur kepada Nabi. Wahai ayah, kami ini udah nggak kuat lagi. Kami nggak punya apa-apa. Tolong berikan kami 1 kambing
atau berikan kami satu khodim pembantu untuk membantu keluarga kami. Orang udah kepepet banget, Pak. Ini tingkatannya bukan kepepet seperti kita. Kita nggak makan 1 jam aja udah dianggap darurat. Mereka ini udah sering nggak makan 2 hari, 3 hari. Kalau udah berani minta dengan Nabi, yang mana mereka tahu Nabi pun nggak punya uang, berarti mereka betul-betul darurat hidupnya. Betul-betul apa? Darurat hidupnya. Maka Nabi itu langsung mengadahkan wajahnya ke atas langit. Dilihat ke atas langit, langsung datang ilham hadirin yang mulia. Apa ilhamnya? Wahai Fatimah, maukah aku beritakan kepada engkau sebuah amalan yang lebih baik daripada 1 kambing atau 1 pembantu untuk menolong keluargamu? Maka kata Fatimah apa? Labbaik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah keluargamu ahlul bait. Kami lebih mencintai Allah. Kami lebih mencintai Rasulullah. Kami lebih mencintai amal daripada dunia ya Nabi. Maka akhirnya ayahnya menyampaikan amalan. Wahai Fatimah, bacalah ini. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Fahim tum? Hadirin yang mulia, contoh bagi kita, keluarga yang begitu mencintai amal. Di mana mereka berujung? Mereka akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sekarang ditempatkan oleh Allah di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam Sya'ban, sebentar lagi kita Ramadan. Malam-malam ini penuhi dengan amal-amal kepada Allah. Kita nggak akan pernah tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Selagi Allah masih menggunakan lidah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah lidah ini untuk ingat kepada Allah. Apa amalannya malam ini yang saya berikan? 2. Yang pertama, sebelum tidur jangan pernah lupa istighfar kepada Allah 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Boleh astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali. Ini boleh juga, atau mungkin astaghfirullahalazim saja juga boleh. Terserah, asal ada lafaz astaghfirullahnya. Yang pertama. Yang kedua, zikir Fatimiyah. Zikirnya Sayyidah Fatimah. Apa zikirnya Sayyidah Fatimah? 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Siap amalkan semua insyaallah. Terakhir, sebelum saya tutup, sangat sempurna kalau kita sebelum tidur, memaafkan saudara muslim. Memaafkan siapa? Kemarin nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala obral semua ampun-ampunnya kepada manusia yang hidup di dunia. Siapa mereka yang agama Islam, tadi malam diampunkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Masyahin, kata Nabi. Kecuali mereka yang hatinya punya dendam dengan orang-orang muslim. Kecuali mereka yang saling tidak bertegur sapa dengan orang-orang muslim. Mereka tidak akan dapat jatah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita zikir Fatimah, istighfar 100 kali, sebelum tidur kita hapuskan rasa dendam, kita maafkan orang-orang Islam, doakan umat Islam, doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, semoga kita kumpul di dunia dan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.